Kamu bangun tidur, menyalakan lampu, nggak terjadi apa-apa, masih gelap gulita. Baterai ponsel habis, pengisi daya tidak berfungsi. Tidak ada wifi, tidak ada TV, hanya ada suara statis di radio. Kamu benar-benar terputus. Kamu menuju jendela dan melihat seluruh kota dalam kegelapan. Kemudian entah dari mana, langit malam berubah menjadi nuansa hijau, ungu, dan biru yang berputar-putar. Itu aurora borealis di tempat yang seharusnya tidak terjadi. Terus apa yang sedang terjadi sih? Apa yang terdengar seperti mimpi buruk ini bisa menjadi kenyataan jika badai matahari sangat kuat menghantam bumi. Itu bisa menimbulkan kerugian triliunan dolar di Amerika Serikat saja. Ilmuwan sedang membangun semacam sistem peringatan. Sistem ini merupakan lampu lalu lintas ruang angkasa yang melindungi kita dari bahaya tersembunyi matahari yang memberi kita kehidupan. Badai matahari adalah semburan energi raksasa yang berasal dari matahari. Bayangkan matahari sebagai bola besar yang terbungkus medan magnet yang berantakan, seperti helaian rambutmu yang kusut setelah tidur nyenyak semalaman. Nah, saat matahari berputar, medan magnet itu mulai berpilin. Inilah masalahnya, mereka tidak bergerak dengan kecepatan sama dan itulah yang membuat semua menjadi tidak seimbang. Karena medan magnet kusut itu meregang dan terpelintir sedemikian rupa hingga akhirnya putus dan menyambung kembali. Ketika itu terjadi, boom, bertonton energi dilepaskan dan melesat di angkasa. Badai matahari persis seperti itu, ledakan energi, partikel, medan magnet, dan materi panas yang dilontarkan matahari. Badai ini biasanya muncul dalam 3 bentuk yang sangat kuat. Yang pertama, suar matahari. Ini adalah kilatan radiasi atau cahaya terang yang menampilkan pertunjukan spektakuler. Ini ledakan paling kuat di tata surya kita. Suar matahari memancarkan semua jenis energi di seluruh spektrum elektromagnetik termasuk sinar X, sinar gamma, dan gelombang radio. Berikutnya, badai radiasi. Ini terjadi ketika matahari meluncurkan partikel bermuatan seperti elektron dan proton ke ruang angkasa dengan kecepatan super. Sebagai gambaran, partikel tercepat bisa menempuh jarak 149,6 juta kilometer dari matahari ke bumi hanya dalam waktu 30 menit. Terakhir, lontaran massa corona. Ini terjadi ketika awan plasma yang sangat besar meledak dari lapisan terluar matahari yang dikenal sebagai korona. Dari jauh tampak seperti gelembung-gelembung raksasa yang menyembul dari permukaan matahari. Ledakan ini sangat kuat sehingga bisa melontarkan miliaran ton materi ke dalam tata surya dalam satu kali semburan dahsyat. Jadi, badai matahari melontarkan semua benda-benda ini ke tata surya dan itu seharusnya baik-baik saja, tapi tidak karena badai itu bisa mempengaruhi kita. Ketika badai matahari menuju bumi, keadaan bisa menjadi rumit. Jika badai menghantam medan magnet kita, maka akan memicu badai geomagnet dan ini bisa mengacaukan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja satelit, badai geomagnetik kuat dapat merusaknya atau membuatnya mati untuk sementara waktu. Sistem GPS seperti yang ada di ponsel atau mobil dapat berhenti memberikan petunjuk arah yang akurat. Sinyal TV bisa mengalami gangguan atau terputus, bahkan panggilan telepon bisa terputus atau terdengar aneh. Dalam skala yang lebih besar, internet itu sendiri bisa mengalami masalah serius jika penyedia layanan lumpuh. Semua sistem yang bergantung pada web untuk tetap terhubung mungkin akan berhenti tersambung satu sama lain. Hal ini bisa membuat banyak orang dan bisnis benar-benar offline. Para ahli mengatakan skenario kiamat internet semacam ini bisa menimbulkan kerugian mulai dari 600 miliar dolar hingga 2,6 triliun dolar dan itu hanya di Amerika Serikat. Komunikasi radio mungkin terganggu dan ini adalah masalah besar karena selama pemadaman listrik, biasanya ini adalah salah satu cara kita mendapatkan berita. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja, hal ini juga dapat mengacaukan penerbangan di seluruh dunia. Itu bisa berarti pesawat mendarat darurat, penundaan perjalanan, dan kekacauan di bandara.
Hal ini juga dapat mengirimkan arus listrik ekstra yang mengalir melalui kabel listrik. Lonjakan tiba-tiba dapat membebani trafo dan mematikan listrik. Dan ini bukan hanya situasi bagaimana jika. Ini benar-benar terjadi di Kanada pada tahun 1989. Badai matahari menyebabkan seluruh provinsi Quebec berada dalam kegelapan selama 9 jam berturut-turut. Meskipun badai matahari kuat tidak sering menghantam bumi, badai matahari bisa dan memang terjadi. Bahkan satu badai pernah terjadi pada bulan Mei 2024. Kamu mungkin masih ingat beritanya. Media sosial dibanjiri foto dan video aurora aneh yang menerangi langit dengan warna hijau, merah, dan biru. Bagian paling menarik adalah aurora ini muncul di tempat yang tidak seharusnya. Orang-orang di negara-negara seperti Brazil, Afrika Selatan, Turki, Korea Selatan, Spanyol, dan banyak negara lainnya bisa melihat pertunjukan langit yang menakjubkan ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Semua ini terjadi karena badai matahari, badai Gannon. Ketika badai matahari cukup kuat, badai ini mendorong aurora jauh melampaui zona biasanya sehingga aurora dapat terlihat di tempat-tempat yang lebih dekat ke Khatulistiwa. Meskipun masih dianggap langka, badai geomagnetik yang kuat semakin sering terjadi. Itu karena matahari sedang mengalami apa yang disebut sebagai maksimum matahari. Pada dasarnya ini adalah puncak aktivitas matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi, kapan badai matahari besar berikutnya akan menghantam? Mungkin segera. NASA mengatakan peristiwa seperti itu bisa terjadi tahun 2025. Mungkin minggu depan atau mungkin beberapa bulan dari sekarang. Tapi ini bagian yang paling sulit nih. Gak ada yang tahu persis kapan itu akan terjadi. Sulit untuk memprediksinya karena matahari sangat kompleks dan selalu berubah. Jadi ada banyak ketidakpastian seputar kecepatan dan arah badai matahari. Itulah alasan kita memiliki satelit sekitar 1.600.000 km dari bumi untuk mengawasinya. Tapi inilah masalahnya. Ketika terjadi ledakan matahari yang besar, ledakan itu bisa mencapai bumi hanya dalam 1 hari. Dan karena satelit-satelit kita masih cukup dekat dengan bumi, kita baru mengetahui hal-hal penting seperti arah ledakan magnetik mungkin hanya 1 jam sebelum ledakan terjadi. Nyaris tidak ada waktu untuk bertindak. Ini membuat kita sangat sulit untuk mempersiapkan diri seperti kabel listrik, layanan internet, jaringan telepon atau satelit yang terbang di atas kita. Jadi sekarang kita hanya berharap yang terbaik. Ini membawa kita kembali pada alasan kenapa kita membutuhkan sistem lampu lalu lintas untuk melindungi kita dari badai matahari. Tujuan utama proyek Pager bukan hanya memprediksi kapan badai melanda, tapi juga memahami seberapa buruk badai itu dan kerusakan apa yang bisa ditimbulkannya di bumi. Lampu lalu lintas ini semacam algoritma. Algoritma ini mengumpulkan informasi teleskop yang mengamati matahari dan satelit yang mengorbit bumi. Lalu algoritma ini memasukkan data tersebut ke dalam model canggih. Model ini memprediksi besar radiasi di luar angkasa, bagaimana radiasi tersebut bisa mempengaruhi wahana antariksa dan dampaknya di bumi. Ini membantu operator satelit untuk memutuskan apakah kondisi ruang angkasa aman atau tidak. Seperti halnya ramalan cuaca lokal yang memberitahu jika kamu membutuhkan payung, sistem ini melakukan hal yang sama, memperingatkan mereka ketika lebih baik mematikan daya atau tetap terlindungi. Intinya, teknologi ini bisa memberi kita peringatan lebih awal tentang bahaya yang datang dari matahari. Dengan perhitungan lampu lalu lintas ini, kita bisa mengetahui kapan badai matahari akan datang, seberapa kuat badai tersebut, hingga 2 hari sebelumnya. Ini penting nih, karena hal ini akan memberi kita kesempatan untuk lebih. Pada tahun 2023, seorang mantan insinyur NASA mengklaim telah membangun sebuah mesin yang bisa melayang melawan gravitasi tanpa bahan bakar apapun, tanpa roket api maupun knalpot, hanya listrik. Jika benar, ini akan mematahkan hukum fisika yang paling sakral dan mengubah semua yang kita ketahui tentang perjalanan luar angkasa. Jadi apakah ini hanya hoax atau sebuah pintu menuju masa depan?
Nama insinyur ini adalah Charles Bueller. Dia dulu bekerja di NASA untuk memastikan roket nggak meledak tiba-tiba. Dia adalah bagian dari pesawat ulang-alik, Hubble, ISS, serta proyek-proyek besar lainnya. Sekarang Bueller dan timnya bekerja di perusahaan swasta bernama Exodus Propulsion Technologies mencoba membangun mimpi jangka panjang para insinyur luar angkasa, pesawat luar angkasa yang nggak butuh bahan bakar. Ini adalah hal yang akan langsung mengubah segalanya tentang perjalanan luar angkasa. Bayangkan masa depan di mana kamu bisa pergi ke bulan, Mars, atau kemanapun tanpa menghabiskan banyak sumber daya. Dia mengklaim dia dan timnya akhirnya berhasil memecahkan kode tersebut. Mereka membangun mesin yang bisa melayang di udara tanpa bahan bakar. Benar, tim ini mengklaim telah melanggar hukum ketiga Newton, aturan dasar dunia kita, bahwa setiap aksi membutuhkan reaksi yang setara dan berlawanan. Misalnya dalam roket, kamu membuang bahan bakar ke belakang, itulah aksi, karena didorong olehnya, roket akan melaju ke depan. Itulah reaksinya. Alat ajaib seperti itu juga akan melanggar hukum kekekalan momentum. Ketika mendorong sesuatu, kamu mendapatkan momentum, tapi sesuatu yang lain harus mendapat momentum yang sama dalam arah yang berlawanan untuk menyeimbangkan. Tapi alat ini akan mengubah momentum total sistem secara tiba-tiba. Jika bisa bergerak tanpa mendorong apapun, gimana caranya ya? Ini seperti balon yang entah bagaimana bisa bergerak maju tanpa menghembuskan udara. Jika mesin ini benar-benar bekerja, pasti ada suatu kekuatan alam yang baru dan tidak diketahui yang entah bagaimana telah kita lewatkan dalam ratusan tahun fisika. Bueller sendiri menyebutnya kekuatan baru. Yuk kita coba cari tahu. Untuk menciptakan perangkat ajaib ini, mereka menggunakan elektrostatik. Alat uji coba mereka sangat kecil, benda seberat 30 gram kira-kira seukuran setumpuk kartu. Alat ini berhasil menciptakan daya dorong atau dorongan menggunakan medan listrik, semacam gaya tak terlihat yang dibuat oleh muatan listrik. Kekuatan baru ini mulai bekerja ketika dua hal terjadi di dalam sistem. Yang pertama adalah ketidakseimbangan listrik. Ada beberapa tekanan listrik di seluruh bagian perangkat seperti tekanan udara. Jika nggak tersebar secara merata di seluruh bagiannya, misalnya satu sisi memiliki lebih banyak dorongan listrik daripada yang lain, itulah bahan pertama. Dan itu terjadi ketika medan listrik, kekuatan tak terlihat yang diciptakan oleh muatan listrik, diatur dengan tepat. Medan listrik harus menyebar dengan cara tertentu, bukan dalam garis lurus, tapi nggak rata dan menyebar seperti sinar matahari atau jari-jari roda. Dan boom, ketika hal itu terjadi, perangkat akan mendorong dirinya sendiri, membuat seluruh objek bergerak. Pada awalnya, kekuatan baru yang misterius itu sangat kecil, nyaris tidak terlihat, sedikit atau bahkan gak ada daya dorong dan kebisingan. Namun dengan setiap peningkatan, segalanya mulai berubah. Pada tahun 2023, mereka akhirnya mengukur daya dorong yang cukup untuk mengatasi gravitasi bumi. Bagian yang paling aneh adalah, menurut Bueller, dalam beberapa kasus daya dorong terus berjalan ketika daya bahkan dimatikan, selama masih ada muatan yang tersisa. Aneh banget ya. Hal ini mengisyaratkan sesuatu yang benar-benar baru dalam fisika, sesuatu yang lebih dalam dari yang kita pahami saat ini. Jadi sekarang, setiap ilmuwan yang jujur akan mulai berkeringat karena hal itu terdengar gila. Sejujurnya mungkin saja, Bueller mengakui ini masih tahap awal pengerjaan. Tim ini telah mempublikasikan penemuan mereka dan mendapatkan paten. Dan ngomong-ngomong, perusahaan ini beranggotakan orang-orang yang pernah bekerja di NASA, Blue Origin, dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka telah mengerjakannya selama beberapa dekade. Charles mempresentasikan temuannya di APEC, sebuah konferensi untuk orang-orang yang tertarik tentang propulsi alternatif serta hal-hal gila seperti penggerak warp, antigravitasi, dan cara-cara untuk membuat Star Trek menjadi nyata. Sekarang mereka secara aktif mengerjakan proyek itu. Tentu saja hal ini menjadi sangat kontroversial dan banyak ilmuwan yang skeptis. Mungkin ada kesalahan yang belum diketahui siapapun, jadi mereka ingin menguji mesin ini di luar angkasa. Jika berhasil di sana, mesin ini bisa mengubah perjalanan luar angkasa selamanya.
Ini mungkin nyata karena ini bukan pertama kalinya kita menemukan hal seperti ini. Baru-baru ini sebuah perusahaan rintisan bernama IFO Limited mengklaim telah membuat Quantum Drive, sebuah alat penggerak yang tampaknya nggak butuh bahan bakar. Mereka mengatakan mereka memanfaatkan teori fisika aneh dan kontroversial yang disebut inersia terkuantisasi. Teori ini dibuat oleh seorang fisikawan Inggris bernama Mike McCulloch. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa inersia, hal yang membuat benda-benda menahan percepatan, bukanlah aturan dasar alam, tapi efek yang disebabkan oleh radiasi kuantum aneh di tepi alam semesta yang bisa diamati. Dengan kata sederhana, jika QI tepat, maka dalam kondisi yang pas, kamu mungkin bisa menghasilkan daya dorong tanpa melempar apapun ke belakang. Kamu nggak butuh bahan bakar, hanya listrik dan pengaturan yang cukup pintar. Banyak ilmuwan nggak percaya, tapi siapa yang tahu ya? Mungkin karena itulah penemuan baru ini benar adanya. Pada awalnya, perusahaan IFO didirikan oleh sebuah tim kecil yang terdiri dari para ahli teknologi yang ingin menemukan daya nirkabel. Ide besar pertama mereka disebut CBAT atau transmisi udara berbasis kapasitif. Pada dasarnya ini adalah sebuah cara untuk mengirim listrik secara nirkabel melalui udara. Namun di tengah penelitian, mereka berubah pikiran. Mereka mulai bertanya-tanya, jika kita bisa memindahkan listrik melalui udara seperti ini, bisakah kita memindahkan benda-benda juga? Bisakah kita memikirkan kembali inersia itu sendiri? Jadi pada tahun 2021, mereka mulai mengerjakan sebuah alat penggerak yang didasarkan pada teori inersia terkuantisasi ini. Mereka membangun quantum drive berdasarkan ide ini. Itu adalah sistem listrik mandiri tanpa tangki bahan bakar, tanpa pembakaran. Hanya sebuah kotak plug and play yang membuat pesawat ruang angkasa bergerak. Mereka mengatakan alat ini ringan, bisa ditumpuk dan dipasang ke satelit seperti pemanggang roti. Beratnya hanya beberapa ratus gram, jauh lebih ringan dari pendorong tradisional. Pada tahun 2023, mereka mengujinya bukan di garasi tapi di ruang vakum yang mensimulasikan kondisi ruang angkasa. Tim mengatakan mereka menyingkirkan semua kekuatan yang diketahui yang mungkin menjelaskan hasilnya. Itu menghasilkan daya dorong. Nggak banyak sih, tapi konsisten dan terukur. Kemudian tibalah saat yang ditunggu-tunggu, IFO dan perusahaan mitra Rogue Space Systems meluncurkan Quantum Drive ke luar angkasa. Sekarang mereka sedang menunggu hasil pengujiannya. Banyak fisikawan yang menganggap itu semua omong kosong. Beberapa menyadari hal ini mustahil karena mesinnya harus terus bergerak. Pada dasarnya, jika alat seperti ini benar-benar berfungsi, kamu bisa menggunakannya untuk menghasilkan energi tak terbatas yang melanggar hukum pertama termodinamika. Namun IFO mengatakan mereka nggak melakukan hal itu. Mereka mengatakan QI bekerja sesuai dengan hukum Newton yang normal, hanya sedikit berbeda. Intinya semua hal ini perlu diperiksa ulang dan skeptisisme sangat tepat karena banyak orang mendapatkan kilas balik yang nggak menyenangkan. Pada tahun 2001, seorang insinyur Inggris bernama Roger Sawyer memperkenalkan M-Drive, perangkat aneh berbentuk kerucut inilah yang konon menciptakan daya dorong tanpa mendorong apapun. Jadi benda ini, Cosmos 482, sebuah kapsul berteknologi tinggi, dibuat untuk bertahan hidup bahkan di tengah panasnya planet lain yang paling ekstrim sekalipun. Tapi ada yang tidak beres, kapsul ini tidak pernah berhasil keluar dari orbit bumi. Selama lebih dari 50 tahun, kapsul ini melayang-layang tanpa suara di sekitar planet ini, terlupakan sampai sekarang. Pada Mei 2025, gravitasi akhirnya menariknya ke bawah. Ia pulang, dirancang bertahan saat masuk kembali dan cukup tak terduga untuk bisa jatuh di mana saja. Tanpa peringatan, tanpa parasut, hanya bola seberat 1000 pon yang jatuh dari langit. Meteorit buatan manusia yang mampu menyebabkan kekacauan. Pada tahun 1972, bola yang tampak lucu ini dikirim dalam misi ke Venus. Sekarang Venus seperti kembaran jahat bumi. Ukurannya mirip tapi hanya sampai di situ. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu mencapai 460 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah. Tekanan atmosfernya sekitar 93 kali lebih besar dari bumi, yang berarti seperti berada di kedalaman 914 meter di bawah air dan akan merasa seperti berada di dalam mesin pemadat sampah.
Dan atmosfer itu sendiri terbuat dari karbon dioksida dengan awan yang benar-benar menurunkan hujan asam sulfat. Jadi ya ini sangat buruk, namun Cosmos 482 sepenuhnya diharapkan untuk mencapainya dan mendarat. Namun tidak untuk waktu lama, jenis misi pengintaian yang bisa menghancurkan diri sendiri. Pesawat ruang angkasa ini dirancang untuk mendarat dan mengirimkan data. Setidaknya beberapa menit di permukaan yang menghancurkan, memanggang, dan pada dasarnya melarutkan apapun yang menyentuhnya. Bagaimana? Pesawat ini dilengkapi perisai panas untuk terjun ke permukaan panas, AC mini agar tetap sejuk dalam waktu lama, dan baju besi yang cukup tangguh untuk menangani lingkungan Venus yang brutal. Ini benar-benar kubah berteknologi tinggi yang diperkuat dan dibangun untuk perjalanan satu arah, dan ini terjadi di awal tahun 70-an. Fakta menarik, bahkan sampai hari ini kita belum pernah membuat apapun yang dapat bertahan di lingkungan seperti itu. Kita memiliki kapal selam laut dalam yang dapat menangani tekanan besar, tapi tidak dengan panas. Ada kapsul ruang angkasa yang dapat menahan suhu ekstrim, tapi hanya untuk beberapa menit. Bahkan dinding reaktor nuklir yang dirancang untuk menangani tekanan besar akan runtuh jika asam menghujani mereka tanpa henti. Nah, hal yang lucu dari cerita ini adalah pendaratan di Venus sudah dilakukan pada 1970. Venera 7 menjadi wahana antariksa pertama yang mendarat di planet lain dan mengirimkan data kembali ke bumi, bertahan di permukaan Venus selama 23 menit penuh sebelum akhirnya meleleh. Ini membuktikan bahwa hal yang mustahil adalah mungkin, tapi tidak untuk Cosmos 482. Jadi, apa yang salah dengan Cosmos 482? Kita selalu membayangkan perjalanan ruang angkasa seperti menyalakan pesawat ruang angkasa, meluncur dan selesai. Namun bukan begitu. Pertama, dorongan awal, parkir di orbit bumi, seperti masuk ke jalan masuk ruang angkasa. Kemudian dorongan kedua, pembakaran mesin dengan waktu tepat untuk mendorong pesawat keluar dari orbit dan menuju ke tujuan. Cosmos 482 berhasil mencapai orbit parkir dengan baik, tapi ada masalah pada dorongan kedua. Tanpa dorongan tidak ada perjalanan, jadi alih-alih menuju Venus, wahana ini terjebak mengitari bumi selama 50 tahun ke depan. Tapi mengapa ada sesuatu yang terjebak mengorbit begitu lama? Ketika sesuatu diluncurkan ke luar angkasa, benda tersebut tidak hanya meluncur ke atas, tetapi juga meluncur ke samping dengan sangat cepat. Jika kamu melempar bola bisbol ke atas dengan cukup keras, pada akhirnya bola itu akan jatuh ke tanah. Tapi jika kamu bisa melemparnya dengan cukup cepat dan bumi tidak menghalangi, bola itu akan terus jatuh mengelilingi planet ini. Itulah yang dimaksud dengan mengorbit, jatuh tapi tidak pernah menyentuh tanah. Kecepatan gerak benda itu seimbang dengan gravitasi yang menariknya ke bawah. Untuk meninggalkan bumi, pesawat ruang angkasa harus melewati 3 lapisan. Yang pertama adalah orbit bumi rendah atau LEO, beberapa ratus mil di atas. Disinilah satelit, stasiun luar angkasa, dan bertonton sampah yang tersisa mengitari planet ini. Cosmos tidak pernah berhasil melewati titik ini. Jika peluncuran kedua berhasil, satelit ini akan melewati orbit bumi menengah tempat satelit GPS mengorbit. Kemudian jauh di ketinggian 35.400 km, ada orbit geostasioner, titik terbaik untuk pelaporan cuaca dan TV. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana Cosmos bisa berada di sana dan mengapa ia mengorbit begitu lama di LEO. Tapi apa yang membuatnya tiba-tiba berubah pikiran dan kembali ke bumi? Bahkan di LEO, ruang angkasa tidak sepenuhnya kosong. Masih ada sedikit atmosfer di sana. Dan seiring berjalannya waktu, atmosfer bertindak seperti rem, memperlambat laju. Bayangkan bola bisbol yang dilempar ke samping dengan cukup cepat untuk mengorbit bumi. Pada akhirnya bola itu akan melambat hingga akhirnya gravitasi mengambil alih. Namun bumi terlindungi dengan aman oleh atmosfernya. Ketika benda-benda jatuh kembali ke bumi, kecepatannya terus meningkat hingga puluhan ribu mil per jam. Ketika kamu bergerak secepat itu, udara mendorong kembali dengan keras. Dorongan itu menciptakan gesekan, dan gesekan menciptakan panas. Banyak sekali. Permukaan benda yang jatuh bisa mencapai lebih dari 1650 derajat Celcius, menyebabkan benda-benda itu meleleh, pecah, atau menguap sepenuhnya sebelum menyentuh tanah. Itulah mengapa para ilmuwan tidak kehilangan waktu tidur karena puing-puing kecil, potongan-potongan kecil satelit tua, bahkan peralatan yang hilang selama perjalanan antariksa selalu jatuh. Benda-benda itu terbakar seperti bintang jatuh. Kita hanya tidak menyadarinya. Bola bisbol saja bisa hancur seketika. Tapi bagaimana dengan bola raksasa yang dirancang untuk bertahan saat mendarat di Venus?
Untungnya kisah yang berpotensi mengerikan ini menjadi anti klimaks karena Cosmos jatuh di Samudra Hindia, sebelah barat Jakarta pada 10 Mei 2025. Radar menangkapnya melesat di langit, berpendar, pecah, dan memanas, tapi masih cukup utuh untuk sampai ke bumi. Dan itu terjadi, untungnya tidak di tempat yang ramai. Namun sekarang setelah benda itu hilang di bawah ombak, kita bebas berspekulasi. Seberapa nyata bahayanya? Apakah itu bisa jatuh ke area yang ramai? Tentu saja. Jika kapsul seberat ribuan pon itu jatuh di atas sebuah kota, benda itu bisa saja menghancurkan atap-atap rumah, merusak mobil, atau yang lebih buruk lagi, mencederai seseorang secara serius. Dan tidak akan ada sirene atau peringatan. Cosmos 482 diluncurkan pada 1970-an, jauh sebelum GPS atau pelacakan langsung, jadi tidak ada sinyal untuk diikuti. Tidak ada sistem pemandu yang tepat. Para ilmuwan hanya bisa membuat perkiraan kasar tentang di mana ia akan mendarat. Jadi jika benda itu jatuh di atas daratan, ia akan terlihat seperti meteor. Kisah Cosmos dengan K memiliki akhir yang bahagia. Namun bukan hanya benda di atas sana yang bisa jatuh. Pada awal 2025, sekitar 11.700 satelit masih aktif. Namun dengan sekitar 14.900 satelit di orbit, itu berarti lebih dari 3.000 satelit tidak lagi beroperasi. Dan sampah antariksa terus menumpuk. Sistem pelacakan antariksa memantau lebih dari 40.000 objek yang lebih besar dari bola softball, seperti pecahan satelit tua dan potongan-potongan roket. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 1 juta pecahan yang berukuran lebih besar dari 1,27 cm, dan lebih dari 100 juta pecahan yang lebih kecil masih melayang-layang. Semua ini tidak akan melukai kita di bumi, tapi sebagian besar mengacaukan LEO. Tempat tabrakan bisa menghasilkan awan puing-puing yang eksplosif, rusak satelit dan stasiun luar angkasa. Satu tabrakan saja bisa memicu reaksi berantai yang disebut sindrom Kessler, di mana setiap tabrakan akan menghasilkan lebih banyak puing-puing yang menyebabkan lebih banyak tabrakan lagi, hingga orbit bumi berubah menjadi adu balap tabrakan. Masih ingat dengan film Gravity? Ya, seperti itu. Dan ya, benda-benda yang lebih besar dari LEO memang jatuh. Cosmos 482 bukanlah objek luar angkasa pertama yang jatuh kembali. Pada 2016, stasiun luar angkasa Tiangong 1 kehilangan kontak dan jatuh kembali ke bumi 2 tahun kemudian, dan akhirnya terbakar di atas Pasifik. Pada 2001, stasiun Mir yang terkenal sengaja dijatuhkan. Dan sebelum itu, pada 1991, Salyut 7, stasiun luar angkasa lainnya, secara tak terduga mengalami deorbitasi. Stasiun seberat 40 ton ini hancur saat masuk kembali ke bumi, dan bagian-bagian yang selamat tersebar di Argentina. Di antara yang lainnya, pada 1979, Skylab NASA, stasiun luar angkasa Amerika yang pertama, jatuh kembali ke bumi hanya dengan kendali parsial. Bagian-bagiannya menghujani Australia Barat. Beberapa surat kabar bahkan menawarkan Anda pasti pernah melihat foto-foto menakjubkan dari NASA. Bintang yang lahir di awan gas, galaksi yang kusut, warna-warna yang fantastis dan hidup. Tiba-tiba ada yang bilang itu semua palsu. NASA mengedit semua foto itu. Nah, tebak, mereka benar. NASA memang mengedit foto-foto mereka, semuanya. Tapi bukan untuk menipu kita, melainkan untuk menunjukkan apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Begini, warna itu aneh, cuma gelombang cahaya dan energi yang terbang di angkasa. Waktu gelombang ini menabrak objek, pisang, kursi, atau bahkan debu, objek itu menyerap sebagian gelombang, memakan sebagian spektrumnya. Tapi sebagian lagi memantul kembali ke mata kita. Cahaya yang memantul itulah yang kita anggap sebagai warna objek. Gelombang ini memiliki spektrum, dari yang pendek sampai yang panjang. Semakin panjang, gelombang pindah ke spektrum merah dan berubah jadi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Semakin pendek, dia pindah ke biru dan ungu, berubah jadi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Tepat di tengah spektrum itu ada pita kecil yang kita sebut cahaya tampak, yang bisa dilihat mata kita. Itulah pelangi yang kita kenal dan suka, dan itu adalah bagian yang kecil banget. Jadi bisa dibilang kita hampir tidak melihat dunia sama sekali. Ketika cahaya mantul dari sesuatu dan masuk ke mata, sel pendeteksi warna kita yang namanya kerucut mengirim sinyal ke otak. Jadi pas kita bilang pisang itu kuning, artinya pisang makan gelombang merah, hijau, dan biru dan memantulkan gelombang kuning ke mata kita. Jadi apakah luar angkasa benar-benar cantik dan penuh warna atau itu semua bohong? Ya dan tidak.
Bintang memancarkan cahaya, dan cahaya itu jalan di angkasa mirip kereta yang terus melaju. Dia terbang di sana santai sampai menabrak sesuatu, partikel debu, planet, pesawat, atau astronot. Tiap kali cahaya menabrak sesuatu, sebagian terserap, sebagian dipantulkan, dan terus jalan. Jadi kita dapat cahaya makin sedikit tiap kali cahaya mengenai sesuatu. Dan ketika memasuki nebula, yang pada dasarnya adalah banyak banget partikel debu dan awan gas, cahaya dengan cepat menyebar dan menghilang. Nebula bersinar alami dari gas terionisasi seperti hidrogen, oksigen, sulfur yang memancarkan cahaya di garis spektrum tertentu. Tapi cahayanya sangat redup. Ingat, mata kita cuma lihat sesuatu kalau cahaya memantul dari benda itu ke mata kita. Selain itu, sel kerucut pendeteksi warna di mata kita tidak terlalu bagus karena butuh banyak cahaya. Kita tidak bisa melihat benda yang redup. Kecuali ada sesuatu yang memancarkan cahaya di dekat situ, kita tidak akan melihat apa-apa. Dengan kata lain, buat kita, seluruh angkasa akan seperti ruangan dengan lampu yang padam. Nebula dan planet yang berpotensi indah ada di sana, tapi tidak ada lampu dekat situ, jadi kita tidak bisa melihat keindahannya. Kalau cahayanya banyak, sel batang yang mengambil alih. Ini jenis sel mata yang bagus buat gerak dan gelap, tapi buruk buat warna. Jadi, di luar angkasa yang dalam, yang kita lihat cuma putih dan abu-abu yang suram. Jika kita terbang naik pesawat ruang angkasa, bintang-bintang terlihat tajam, putih dan tak berkelip. Kita akan bisa melihat sedikit warna kemerahan atau kebiruan pada bintang yang lebih terang, seperti Betelgeuse atau Rigel. Di luar angkasa, banyak objek hanya akan terlihat sebagai noda keabu-abuan yang redup. Bima Sakti akan tampak seperti pita berawan, bukan pelangi seperti di astrofotografi. Nebula hanya terlihat seperti awan kabur tanpa warna, kecuali jika sangat terang seperti nebula Orion. Di tata surya kita, astronot bisa melihat benda berkat matahari, atau kalau di dekat tempat yang terang. Planet seperti Jupiter dan Mars masih punya warna buat mata kita. Sementara itu di bumi, langit akan terlihat hitam di siang hari kalau tidak ada atmosfer. Matahari bakal jadi piringan terang di kehampaan seperti yang terlihat dari bulan. Seandainya kita punya sel kerucut supersensitif yang bisa mendeteksi cahaya lebih baik dan bisa lihat benda redup, kita punya teknologi buat itu. Kamera dan teleskop long exposure. Teleskop keren ini menggunakan paparan panjang selama menit atau jam untuk mengumpulkan cahaya redup, sehingga mampu menangkap foton yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Pas teleskop kayak Hubble atau James Webb mengambil foto, hasilnya bukan foto cantik ala Instagram. Mereka mengumpulkan semua data mentah yang tak terlihat ini, angka dan cahaya redup yang ada di dalam dan di luar penglihatan manusia. Teleskop luar angkasa James Webb bahkan tak melihat cahaya tampak. Dia dibuat untuk mendeteksi inframerah atau panas. Teleskop itu bekerja seperti mesin waktu. Tak cuma menunjukkan galaksi yang jauh, tapi juga bentuk galaksi-galaksi itu miliaran tahun lalu. Kita melihat bintang yang sudah lama padam dan galaksi yang mungkin sudah hilang. Semua karena James Webb bisa menembus gas dan debu dan melihat galaksi yang begitu tua sampai cahayanya sudah meregang, jadi gelombang inframerah seiring alam semesta memuai. Intinya, teleskop ini bukan untuk mengambil foto yang estetik. Utamanya adalah mempelajari sejarah alam semesta. Awalnya, foto-foto ini tampak seperti foto abu-abu atau bahkan gambar hitam. Saat James Webb mengirim balik data, kelihatannya kosong. Selama pemrosesan akhir, astronom memetakan panjang gelombang data mentah ke warna-warna tampak. Setiap warna dipilih untuk menyoroti panjang gelombang, gas, atau suhu spesifik. Pokoknya, ini menunjukkan apa yang seharusnya tersembunyi dari mata kita. Kadang mereka cuma menunjukkan hal yang bisa dilihat mata manusia. Kadang mereka menggeser warna atau menambahkan sesuatu untuk menunjukkan elemen atau intensitas. Contohnya kalau mempelajari supernova, bintang yang meledak hancur, kita perlu melihat puing-puingnya dengan jelas untuk paham apa yang terjadi. Itu artinya harus bermain dengan kontras atau menyesuaikan keseimbangan warna untuk menunjukkan gas tertentu dan menemukan objek yang pucat dekat objek yang terang. Mau lihat batu aneh di Mars? Perbesar. Sesuaikan pencahayaan, tingkatkan bayangan. Fotografer melakukan ini tiap hari. Jadi ilmuwan juga melakukannya karena kejelasan berarti pemahaman.
Bahkan foto-foto lama dari misi Apollo udah di-touch up di zaman modern. Ini seperti memulihkan film lama agar terlihat jernih, tak berkabut. Tanpa pengeditan ini, penemuan paling luar biasa 2 tahun terakhir, galaksi-galaksi pertama itu, bintang yang baru lahir di dalam awan kosmik, cuma bakal terlihat seperti bintik-bintik acak. Mungkinkah kita salah menafsirkan warna? Mungkin. Misalnya, gambar yang kita dapat dari Mars bagian besar merah, tapi saat kita mendarat di sana warnanya lebih beragam. Kebanyakan emas, kekuningan, coklat muda, atau coklat. Alasan Mars tampak kemerahan adalah karena besi yang berkarat di batuan, tanah Mars, dan debu. Semua tergantung pencahayaan, debu atmosfer, dan metode pemrosesan gambar. Tapi warna-warna fantastis itu bukan bohongan. Galaksi punya miliaran bintang, gas, dan debu yang memancarkan rentang warna yang sangat kaya. Foto-foto NASA pada dasarnya adalah terjemahan. Ini pemikiran menarik. Bisakah kita pakai kacamata penglihatan malam atau teknologi yang bikin mata kita lebih peka cahaya? Bekerja kayak Hubble atau JWST? Wah, langit bakal keren banget. Kamu nggak bakal bisa tidur lagi. Kacamata astronomi ajaib ini harusnya bisa memperkuat cahaya redup, meningkatkan dan menerjemahkan warna. Sayangnya, teknologi night vision saat ini tidak memadai karena hanya memperkuat cahaya tampak atau inframerah dekat dan menampilkannya dalam monokrom hijau, bukan warna asli. Sementara, kacamata inframerah hanya mendeteksi panas. Kita butuh kacamata yang meningkatkan sensitivitas foton sekitar 10.000 kali lipat. Coba aja kita seberuntung beberapa hewan. Misalnya, ular bisa melihat inframerah, lebah melihat cahaya ultraviolet, dan burung melihat lebih banyak warna dari kita. Kita bahkan tak bisa membayangkan gimana mereka melihat dunia. Jadi ya, NASA mengedit foto mereka karena ruang angkasa mentah tidak dibuat buat mata kita. Gelap, dingin, jauh, dan sunyi. Melalui terjemahan data, matematika, gradasi warna, penceritaan visual, kita dapat melihat hal yang tak terlihat, mempelajari masa lalu, dan menginspirasi penelitian ruang angkasa di masa depan. Pada tanggal 2 November 2000, kru astronot pertama tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Hampir 25 tahun telah berlalu, dan ISS masih menjadi salah satu proyek paling luar biasa yang pernah diciptakan umat manusia. Selama waktu itu, 280 astronot dari 23 negara telah mengunjungi stasiun ini. Tempat ini telah menjadi laboratorium terapung untuk penelitian luar angkasa, di mana orang-orang dari seluruh dunia berkumpul untuk menjelajahi alam semesta kita. Stasiun ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi para penulis dan sutradara film. Ini bukan hanya salah satu bagian terpenting dalam bidang sains umat manusia, tapi juga atribut penting dalam budaya pop. Stasiun ini mengelilingi bumi sekali setiap 90 menit. Dan tak lama lagi, salah satu putaran berikutnya akan menjadi yang terakhir. NASA akan menghancurkan ISS. Para penggemar luar angkasa dan fiksi ilmiah mungkin merasa sedih saat ini, tapi ada alasan kuat di balik keputusan sulit tersebut. IS, seperti benda fisik lainnya, tidak abadi, apalagi dalam kondisi luar angkasa. Memang, tidak ada oksigen, atmosfer, oksidasi material, dan tekanan udara. Tapi ISS bergerak pada ketinggian sekitar 260 mil di atas permukaan bumi dengan kecepatan 17.900 mil per jam, yang hampir 20 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Selain itu, ruang di sekitar planet ini dipenuhi dengan puing-puing yang terdiri dari satelit-satelit yang rusak, dan jangan lupa tentang debu bintang serta serpihan kecil meteor. Bagaimana kalau ada sesuatu yang menabrak stasiun dan menghancurinya berkeping-keping? Ya, NASA memang melacak puing-puing terbesar, tapi jumlahnya semakin banyak setiap tahunnya. Dalam kondisi seperti ini, stasiun tidak bisa melayani kita selamanya. Bagian-bagiannya mulai aus, pengikat stasiun melemah, serta butuh perbaikan sering. Stasiun ini awalnya dirancang bertahan 15 tahun, tapi akhirnya bertahan 2 kali lebih lama. Pada tahun 2030, astronot akan meninggalkan ISS, dan setelah itu stasiun ini akan dihancurkan. Tapi bagaimana caranya mengingat ukuran objek ini? Stasiun ini memiliki berat 430 ton dan ukurannya sebesar lapangan sepak bola. Ini adalah objek terbesar setelah bulan yang mengelilingi planet kita. Manusia melakukan 42 peluncuran keluar angkasa untuk membangun struktur raksasa ini. Mengingat ukurannya dan lokasinya yang dekat dengan bumi, menghancurkan stasiun ini adalah resiko besar. Bayangkan aja stasiun itu hancur menjadi ratusan bahkan ribuan fragmen dan jatuh ke permukaan planet kita.
Ya, beberapa potongan ini akan terbakar di atmosfer. Sebagian lainnya akan jatuh ke air, tapi beberapa bagian besar bisa jatuh di kota-kota. Itu akan menjadi hujan meteor yang menghancurin. Pilihan ini terlalu berbahaya, tapi inilah yang akan dilakukan NASA. Pembuangan stasiun ini mungkin akan menjadi operasi yang lebih rumit daripada pembuatannya. Tentu saja, para ilmuwan telah mempertimbangkan opsi lain selain penghancuran. Misalnya, kita bisa memulangkan semua astronot ke bumi lalu mengirim stasiun ke orbit yang lebih tinggi agar bisa terbang di sana selamanya. Namun, operasi seperti itu akan terlalu mahal. Selain itu, mengubah orbit mungkin tidak akan menyelamatkan stasiun dari keruntuhan. Kita jelas gak butuh sebongkah logam raksasa yang bisa hancur kapan saja di atas kepala kita. Itulah sebabnya menghancurkan stasiun adalah satu-satunya pilihan. Untuk menghancurkan stasiun, para ilmuwan berencana mengirimnya ke orbit bumi yang lebih rendah, lalu membawanya melewati atmosfer, di mana beberapa bagian stasiun akan terbakar, dan setelah itu menenggelamkan stasiun di bagian terpencil lautan yang tidak dilalui kapal dan tidak ada ikan yang berenang. Ngomong-ngomong, tempat ini disebut Point Nemo dan terletak di Samudra Pasifik Selatan. Ini adalah titik terjauh dari daratan. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah membuang puing-puing luar angkasa dan satelit yang gagal di sana. Tempat ini dianggap sebagai salah satu tempat paling sepi dan paling tidak berpenghuni di bumi. NASA berencana menjatuhkan ISS di sana, tapi ini membutuhkan perhitungan dan kontrol yang sangat presisi. Operasi ini tidak bisa dilakukan tanpa penarik luar angkasa khusus, dan mesin unik ini akan diciptakan oleh perusahaan SpaceX milik Elon Musk. Musk menandatangani kontrak senilai $845 juta dengan NASA. Menurut kontrak tersebut, stasiun luar angkasa harus dihancurkan dengan aman sebelum tahun 2031, dan beginilah operasi sinematik ini akan berlangsung. Rangkat yang akan menurunkan ISS ke bumi akan dibangun berdasarkan desain kapsul kapal SpaceX Dragon. Para ilmuwan berencana menghitung secara detail lintasan penerbangan stasiun, semua sudut masuk dan kecepatan pergerakannya. Gak boleh ada kesalahan, karena satu aja salah perhitungan bisa berujung pada bencana. Planet kita adalah sebuah objek raksasa dengan gaya gravitasi yang sangat kuat yang menarik benda-benda lain ke arahnya. ISS menggunakan pendorong untuk melawan tarikan ini dan tetap berada di ketinggian yang sama. Jadi, pertama-tama stasiun harus mengurangi daya tahannya. Jika diperlukan, stasiun bisa menggunakan mesin untuk menyesuaikan jalur. Dari ketinggian 260 mil, stasiun akan turun ke orbit 205 mil di atas bumi. Setelah itu, SpaceX akan meluncurkan pesawat penarik luar angkasanya. Semua ini akan terjadi sekitar 1 tahun sebelum tanggal penghancuran yang dijadwalkan. Selama waktu ini, para astronot akan merapikan peralatan ilmiah, berpamitan dengan stasiun, dan kembali ke rumah. Momen sedih ini akan direkam dengan kamera dan diunggah ke internet. Setelah itu, seluruh dunia akan menyaksikan akhir dramatis dari ISS. Pesawat penarik luar angkasa akan merapat ke stasiun dan membawanya ke titik terendah orbit, sekitar 90 mil di atas permukaan. Di sana, stasiun akan mengalami hambatan udara yang sangat besar. Akan semakin sulit untuk mengendalikan jatuhnya. Pesawat penarik harus dilengkapi dengan mesin roket yang kuat untuk mengkoreksi jalur penerbangan. Para ilmuwan akan mengendalikan pesawat ulang-alik, menghitung lintasan jatuhnya. Kemudian, perangkat milik SpaceX akan mulai dorong stasiun ke bawah. Benda raksasa luar angkasa itu akan melewati lapisan atmosfer yang paling tebal dan berbahaya. Itu akan membakar stasiun yang pada saat itu udah mulai hancur berkeping-keping. Ini akan menjadi pertunjukan api yang memukau. Beberapa bagian akan terbakar di udara, sementara yang lain akan berhasil menembus penghalang. Dengan kecepatan tinggi, bagian-bagian yang membara akan menabrak permukaan Samudra Pasifik. Jutaan orang akan menyaksikan penerbangan terakhir legenda luar angkasa ini di layar gadget dan TV mereka. Air akan semakin mendekat, dan boom! Potongan-potongan stasiun akan menghantam air dengan suara yang menggelegar. Banyak serpihan kecil lainnya akan jatuh di sekitarnya. Seluruh stasiun akan cepat mendingin dan tenggelam ke dasar laut. Misi selesai. Tapi sejarah stasiun ini belum berakhir. Point Nemo berjarak 2.700 mil dari daratan terdekat ke segala arah, tapi cara terbaik untuk mencapainya adalah dari Pulau Pasca, Chili. Bagaimana jika orang-orang kaya dari seluruh dunia terbang ke Chili lalu melakukan perjalanan ke Point Nemo? Bayangkan aja, menempuh ribuan mil hanya untuk sampai ke lokasi jatuhnya ISS.
Orang-orang akan turun dengan batiscap ke dasar laut dan mengambil puing-puing stasiun. Mungkin ada yang mulai menjual nih. Ada juga yang akan menyimpannya di rumah sebagai bagian dari koleksi. Mungkin NASA akan mengambil beberapa modul stasiun untuk dipajang di museum. Tapi apa yang akan terjadi setelah para ilmuwan akhirnya menyingkirkan ISS? Laboratorium luar angkasa ini digunakan untuk penelitian di luar angkasa. Setelah dihancurin, penelitian akan terus berlanjut, tapi dalam skala yang lebih besar. Manusia harus menjelajahi Mars, ingat kan? Untuk misi sepenting itu, perlu mempersiapkan astronot dalam kondisi yang mendekati keadaan di planet merah. Bulan adalah tempat yang sempurna. NASA sedang menjalankan misi Artemis. Kita akan menjelajahi permukaan bulan dan dari sana kita akan melakukan perjalanan panjang ke Mars. Di akhir tahun 2022, NASA meluncurkan sebuah wahana yang terbang melewati bulan. Penerbangan berikutnya akan diluncurkan dengan kru di dalamnya. Penerbangan ketiga akan menjadi perjalanan manusia pertama ke bulan sejak tahun 1972. Secara bertahap, langkah demi langkah, Badan Antariksa berencana mendaratkan beberapa astronot dan modul stasiun luar angkasa di permukaan bulan. Mereka akan membangun pangkalan riset besar di mana mereka akan mempersiapkan diri untuk penerbangan manusia pertama ke Mars. Ngomong-ngomong, apakah kamu setuju untuk ikut perjalanan berbahaya ke planet merah? Silahkan tuliskan jawabanmu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya.